Lagi-lagi SNMPTN seperti didiskriminasi ya, tapi ya udah mereka kan udah spesial gitu kan, masuk PTN tanpa tes kayak gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang PTN 2021. Nah, kita tahu bersama kemarin LTMPT melakukan sosialisasi info terbaru SNMPTN, SBMPTN, dan UTBK. Nah, di sini itu udah dibahas secara rinci ya. Sebenarnya kemarin 4 hari yang lalu udah ngebahas juga gitu kan. Nah, tapi kemarin dibahas lagi gitu. Maksudnya itu penegasan doang sih sebenarnya, infonya itu sama. Nah, tapi kalau teman-teman yang mau nonton ya silakan. Waktunya itu 2 jam 20 menit kalau nggak salah, silakan ditonton aja di LTMPT official. Nah, tapi kalau teman-teman ingin yang singkatnya ada di kanan atas ini ya. Oke. Dan sekarang kita akan bahas 10 Q&A hasil sosialisasi LTMPT pada tanggal 16 Desember 2020. Jadi siapa tahu satu dari 10 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan. Oke. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Di sini itu ada pertanyaannya adalah, nah, lintas jurusan boleh nggak sih? Nah, dijawab bisa untuk jurusan IPA ke IPS. Tetapi IPS ke IPA itu disesuaikan dengan prasyarat gitu kan. Jadi kan nilainya gitu. Tidak disarankan di SNMPTN kayak gitu. Oke, paham ya? Selanjutnya yang kedua, SNMPTN lulusan 2019-2020 masih bisakah ikut SBMPTN 2021? Nah, jawabannya adalah tidak bisa karena sudah dapat kesempatan di tahun kelulusan. Kayak gitu ya, harap dimaklum dan selamat yang udah lulus SNMPTN gitu. Makanya ketika mau ikut SNMPTN, jurusannya itu harus benar-benar yang kalian minati, jangan sampai salah jurusan, oke? Nah, kita lanjut nomor 3. Alumni mempengaruhi SNMPTN 2020? Mempengaruhi enggak? Ayo. Dijawab. LTMPT memberikan data lengkap ke PTN mengenai kelulusan tahun lalu secara valid. Rektor PTN lah yang memiliki kebijakan masing-masing menentukan. Jadi di sini ya teman-teman harus bisa memerankan sebagai rektor gitu. Nah, jika teman-teman jadi rektor, apakah alumni mempengaruhi SNMPTN gitu? Nah, kalau saya yang jadi rektor, ya mempengaruhi. Kenapa? Karena nanti ya bisa dilihat kan alumni SNMPTN nih di PTNA misalnya. Kalau misalnya dia berprestasi atau ya bisa dibilang akademiknya bagus gitu kan, ya udah berarti nilai-nilai selama ini yang di SNMPTN itu udah benar gitu, udah valid. Nah, beda lagi kalau misal nggak ada prestasi misalnya di PTNA itu, ya berarti harus tanda tanya kayak gitu kan. Nah, makanya kalau misalnya saya yang jadi rektor, alumni akan mempengaruhi di SNMPTN 2021 kayak gitu ya. Lanjut nomor 4. Nah, ini masalah UTBK ya. Bahasa Inggris ada di UTBK 2021 enggak? Nah, dijawab deh. Ada di kemampuan bacaan literasi PPU, TPS, UTBK. Kayak gitu ya. Lanjut, nomor 5. Nah, ini pertanyaan yang apa ya? Yang seharusnya dijawabnya itu harus gak ada TKA gitu kan. Kenapa TKA diadakan di UTBK 2021 gitu kan? Mungkin teman-teman berpikir kemarin kan gak ada TKA gitu. Kenapa sekarang ada gitu? Sebenarnya ya tahun 2019 pun ada TKA gitu. Dan 2020 pun ada itu, harusnya ada gitu. Tapi ketika ada COVID, ya TKA dihilangkan saja gitu kan. Ya TPS doang gitu. Karena waktunya pun mepet kayak gitu. Nah, sekarang di 2021 harus ada TKA lagi. Untuk kalian yang UTBK di 2021 semangat ya karena ada TKA. Benar nggak ada? Nah, ini nih jawabannya. Rektor PTN mengkaji butuh lebih akurat dalam menilai masuk jurusan tertentu. Misal nih, teknik fisika ya perlu mengetahui nilai fisika dan matematikanya gitu. Jadi, kalau misalnya udah
fisikanya misalnya udah bagus nilainya, ya berarti dia cocok gitu masuk teknik fisika. Nah itu tesnya di apa? Jadi TKA gitu kan, karena di TPS kan nggak ada kayak gitu. Oke ya, semoga teman-teman mengerti dan bisa terus belajar, semangat ya. Oke, lanjut nomor 6. Apakah perlu rapid atau swab di UTBK 2021? Jawabannya adalah lihat perkembangan COVID nanti ya di 2021. Mereka akan tetap berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Tapi kalau pengalaman 2020 ya sebenarnya ada di beberapa daerah yang menggunakan tes rapid, tapi ada juga di daerah lain ya tidak menggunakan tes gitu, hanya surat keterangan sehat aja gitu. Kemudian kan nanti di tes juga kan, maksudnya ketika masuk pun dicek suhu kayak gitulah protokol kesehatan kayak gitu. Oke. Lanjut nomor 7. Informasi KIP pelengkap 2021. Sebenarnya kalau pertanyaan ini ya salah sasaran gitu kan, jangan ke LTMPT nanyanya, karena akan dijawab akan disampaikan oleh panitia KIP secara langsung. Coming soon ya, nanti sabar aja teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 8. Nilai UTBK kedinasan. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya-tanya juga gitu kan. Apakah perlu nih kalau misal masuk ke kedinasan harus punya nilai UTBK? Ini jawabannya. Sejauh ini dibutuhkan bagi kedinasan PKN STAN, nilai dan pembobotan kewenangan dari PKN STAN. Kedinasan lain belum ada pembicaraan lebih lanjut. Jadi hanya PKN STAN aja sih yang udah ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nanti kita lihat aja perkembangan infonya ya. Untuk yang lulus SNMPTN tidak bisa ikut PKN STAN. Kenapa? Karena tidak memiliki nilai UTBK kayak gitu ya. Lagi-lagi SNMPTN seperti didiskriminasi ya, tapi ya udah, mereka kan udah spesial gitu kan, masuk PTN tanpa tes kayak gitu. Oke. Nomor 9. Nah, ini nih pembobotan nilai UTBK. Kemarin udah digembor-gemborkan ya sama ketua LTMPT. Katanya ada pembobotan nilai gitu. Misal di jurusan A, jurusan matematika misalnya, ya udah berarti nilai matematikanya itu gede gitu kan. Nah, tapi ini jawabannya. Kewenangan LTMPT. Jadi itu adalah kewenangan LTMPT. Akan dikaji lebih dahulu sesuai program studi. Jadi ini masih dalam kajian ya, teman-teman sabar aja. Pokoknya infonya itu nanti pasti LTMPT akan menginformasikan kepada teman-teman semua. Oke? Nih, terakhir nih. Mungkin ini juga menjadi poin penting sih sebenarnya. Apakah IRT akan berbeda jika UTBK berbeda gelombang? Oke, teman-teman harus tahu dulu ya, apa itu IRT? IRT itu adalah item response theory. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi penilaiannya itu menggunakan butir soal ya. Jadi misal gini, soal A nih. Soal ini itu banyak dijawab benar oleh peserta. Maka ya soal itu bobotnya itu kecil karena ya banyak yang menjawab gitu kan. Nah, beda lagi misal soal lain. Soal lain itu yang jawab benar itu sedikit. Peserta yang jawab soal itu tuh sedikit, maka bobot nilainya lebih gede. Kayak gitu, paham ya? Secara kasarnya seperti itulah. Jadi ini ditanyakan nih, apakah IRT akan berbeda jika UTBK berbeda gelombang? Jawabannya adalah ini. Penilaian akan dilakukan di akhir, jadi tidak berpengaruh. Lagi-lagi tidak berpengaruh. Jadi misalnya kamu tesnya di gelombang pertama, ya yang gelombang kedua juga ya udah gitu masing-masing. Nah, oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.